Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Salam-salam wahai semua. Semoga Allah merahmatinya. Salam-salam tidaklah lupa. Semoga kita bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Baik-baik saja kan? Alhamdulillah kalau baik-baik saja. Nah, di podcast pertama ini saya ingin sedikit bercerita. Asal-usul saya menjadi mahasiswa pendidikan teknik informatika dan komputer. Saya sebenarnya bukan lulusan SMK ataupun lulusan SMA, melainkan saya lulusan MA. Yap, benar sekali. Madrasah Aliyah yang notabene Islami. Saya bangga menjadi lulusan madrasah. Karena apa? Karena di madrasah itu saya mendapatkan ilmu tentang agama yang sangat banyak sekali. Tentunya untuk bekal di akhirat nanti. Nah, di penghujung kelas 3, kata-katanya pakai istilah penghujung lagi kayak di acara aja. Hehe. Saya ganti aja deh. Di akhir masa kelas 3 pada bingung tuh mau lanjutin kemana. Ada yang mau ke sini lah, ada yang mau ke situ lah. Banyak deh pilihannya. Nah, ada tuh tahapan pertama pendaftaran masuk di perguruan tinggi, yaitu SNMPTN. Ya, benar sekali. Seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Di sini saya mulai bingung tuh mau ngisi program studi apa, mau ngisi di univ mana, bingung sekali. Kemudian saya tanya ke orang tua saya, intinya sih mau minta pertimbangan lah. Dan saya dulunya IPA, padahal jiwa saya jiwa-jiwa anak IPS. Nah, pas ngisi SNM, IPA itu katanya nggak boleh milih jurusan ekonomi. Padahal sih saya pengennya masuk di akuntansi. Suka ngitung uang, hehe. Tapi setelah perbincangan yang cukup lama dengan orang tua saya, alhasil saya disuruh ngambil pendidikan teknik informatika dan komputer. Karena apa? Ya, orang tua sih pengennya anaknya yang terbaik lah ya. Ya udah, saya nurut aja dengan orang tua saya. Kenapa orang tua saya milih PTIK? Karena kakak saya juga pendidikan teknik informatika dan komputer. Makanya saya juga disuruh ngambil PTIK juga. Waktu pun cepat berlalu. Pengumuman SNMPTN keluar. Awalnya sih saya ngiranya kalau nggak akan masuk SNM. Ternyata diterima. Sujud syukur tuh, senang banget rasanya diterima di SNM. Bersyukur sekali bisa masuk SNM. Nggak perlu tes SBM lah, apalah itu. Setelah itu nama saya siswa berubah menjadi mahasiswa. Rasanya seneng banget jadi mahasiswa. Dulu ngiranya itu mahasiswa katanya enak, bebas, ngatur uang sendiri, main kesana kesini, nggak dilarang sama orang tua, dan lain sebagainya. Ternyata jadi mahasiswa itu nggak seperti yang dibicarakan oleh anak-anak SMA ya. Jadi mahasiswa harus mandiri lah, ngatur keuangan sendiri, harus pintar, beli kebutuhan sendiri, beli makan sendiri. Kan biasanya kalau makan ya tinggal makan ya. Nah, ini enggak, kalau makan ya harus nyari sendiri. Biasanya di rumah makan 3 kali sehari, bahkan lebih. Tetapi jadi mahasiswa, pola makannya jadi tidak teratur. Ya karena itu, karena malas buat cari makan.
Terus biasanya kalau di rumah itu nyuci udah dicuciin. Nah, di sini setelah jadi mahasiswa kita harus nyuci sendiri, menjemur sendiri, terus nyetrika baju sendiri, dan banyak ya yang dilakuin sendiri. Namanya juga mahasiswa ya harus apa-apa sendiri. Ya hitung-hitung belajar buat urusan rumah tangga nantinya. Hehe, udah sama itu aja. Nah, di sini awal-awalnya saya masuk program studi pendidikan teknik informatika dan komputer. Jurusannya tuh jurusan teknik elektro, fakultasnya fakultas teknik. Nah, pada nanya tuh kenapa sih masuknya di jurusan elektro? Saya sih juga bertanya-tanya, kenapa pendidikan teknik informatika dan komputer masuknya ke jurusan teknik elektro? Udahlah, itu paling ya udah aturan dari universitasnya sendiri. Banyak sih yang ngira, wah masuk di jurusan IT bisa inilah bisa itulah, nanti kalau laptop kurusan nanti benerin ya, buatin program ya, desainin ini ya, desainin kelas saya ya, bla 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 bla. Banyak sekali yang seperti itu. Intinya pada ngira tuh anak IT itu jago-jago, tapi teman-teman saya sih jago-jago benar, cuma saya aja sih yang gak jago. Hehe. Aduh, banyak sekali teman-teman saya juga ingin masuk di pendidikan teknik informatika dan komputer, dan sayangnya teman saya pindah ke jurusan lain. Karena apa? Katanya sih di pendidikan teknik informatika katanya sih berat, inilah itulah, kalau nggak kuat nanti nggak kelar-kelar apanya ya, mungkin nggak kelar-kelar skripsianya kayak gitu. Katanya sih cukup berat kalau masuk di sini, dan harus benar-benar siap mental lah. Nah, di pendidikan teknik informatika ini kita diajari banyak sekali hal-hal yang berbau dengan komputer. Di pendidikan teknik informatika itu awalnya saya diajarkan tentang mengantar teknologi informasi supaya kita tahu apa itu teknologi. Kan kita di era seperti ini, di era digital ini kan kita menggunakan teknologi, apa-apa menggunakan teknologi. Nah, kemudian diajarin juga tentang pengenalan komputer, perangkat komputernya seperti itu. Kemudian selanjutnya diajarin tentang mengatur sebuah data. Terus ada pemrograman web, buat web lah intinya. Terus ada juga kita dibuat aplikasi, tapi aplikasinya di PC bukan di Android. Itu awalnya menggunakan aplikasi CodeBlock. Nah, itu codingan yang pertama. Nah, di situ sudah panas nih otak saya. Aduh. Terus diajarin juga tentang jaringan komputer yang yang tentang kabel-kabel seperti itulah, apalah itu. Terus kesini ada multimedia itu kayak ngedit video, buat video, ngedit audio, bikin audio. Nah, masih banyak lagi yang dipelajari di pendidikan teknik informatika dan komputer ini. Tentu saja saya masuk di pendidikan teknik informatika dan komputer ini ada alasannya dong.
alasan yang utama sih karena lulusan pendidikan teknik informatika dan komputer ini prospek kerjanya banyak. Karena apa? Karena ya di era digital sekarang ini apa sih yang nggak menggunakan teknologi? Iya kan? Banyak banget prospek kerja lulusan IT. Contohnya yaitu programmer. Programmer itu paling banyak diambil oleh para lulusan IT. Karena apa? Karena gajinya itu lumayan gede. Bukan lumayan gede sih, gede banget gajinya. Terus ada juga sistem analis. Nah, sistem analis ini dipakai di perusahaan-perusahaan untuk menganalisis sistem. Terus ada juga IT konsultan. Nah, profesi IT konsultan ini tugasnya itu memberikan ide untuk klien mengenai penggunaan teknologi informasi. Nah, ini juga banyak banget gajinya, gede banget penghasilan yang didapat. Gajinya itu gede banget yang didapat. Terus ada juga software engineer. Software engineer itu hampir sama sih dengan programmer dan sistem analis. Nah, ini juga gajinya gede. Terus ada juga database engineer. Nah, database engineer ini merancang dan memonitor database yang kompleks. Kemudian ada juga software developer. Software developer ini profesinya itu berperan penting dalam menciptakan software yang nantinya akan dipakai untuk menjalankan sebuah sistem. Terus ada juga web designer. Nah, web designer ini tugasnya itu merancang sebuah website dan akan bekerja berdampingan dengan web programmer. Dan masih banyak lagi prospek kerja yang lulusan anak IT. Jadi intinya lulusan anak IT itu banyak banget prospek kerjanya. Jadi buat anak SMA atau SMK ataupun MA yang ingin masuk IT jangan takut-takut karena prospek kerja yang dihasilkan itu juga banyak banget. Dan tak lupa gajinya juga gede-gede loh. Itu yang paling menggiurkan, iya kan teman-teman? Mungkin cukup sekian podcast yang pertama ini. Apabila salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.